Halo, ketemu lagi di channel Gambarku Gambarmu. Kali ini kita akan melanjutkan untuk part yang selanjutnya, yaitu kita akan membuat klaim di sini ya. Klaim yang nantinya itu akan join juga dengan handle di sini. Baik, bagi Anda yang belum subscribe channel Gambarku Gambarmu, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk menonton video-video berikutnya. Langsung saja kita create. Kemudian kita berikan di sini adalah part 7 ya, part 7 yaitu klaim. Kemudian kita pilih standarisasinya metrik, dan untuk templatenya kita pilih standar milimeter IPT. Oke, kita create di sini ya. Kita create di sini, kita sketch. Nah, kemudian pilih 2D sketch. Nah, kita pilih sketchnya di sini. Untuk sketchnya saya buat circle di sini ya. Saya buat circle. Untuk dimensinya bukan sini diameter 6. Oke. Diameter 6. Kemudian saya buat lagi circle, kita offset saja ya circle yang ini. Kemudian kita masukkan untuk dimensinya ini adalah 25. Setelah itu kita project geometri untuk lubang yang ini ya, lubang yang bawah. Lalu saya akan buat rectangle di sini ya. Kita buat rectangle seperti ini. Kemudian untuk dimensinya ini saya masukkan 23 ya. Saya masukkan 23. Kemudian selanjutnya saya buat garis di sini. Kemudian juga saya buat garis di sini. Nah, setelah itu lingkaran ini saya rubah menjadi construction line. Lalu saya buat lingkaran di sini ya, atau circle. Nah, saya hanya memerlukan untuk sketch ini saja. Jadi untuk bagian garis yang tidak diperlukan saya trim. Anda bisa menekan tombol X ya untuk trim. Oke, untuk garis ini saya tidak perlukan, dan ini juga tidak saya perlukan. Nah, kemudian saya extrude bagian ini. Kemudian saya masukkan untuk ketebalannya adalah 6. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian untuk materialnya saya rubah itu steel. Oke, kemudian untuk warnanya ini saya rubah misalkan warna violet ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bagian ini kita akan buat handle ya, atau hand wheel. Langsung saja kita klik di sini ya. Kemudian kita berikan berarti ini part 7 hand wheel. Kemudian jangan lupa standarnya kita setting terlebih dahulu pakai metrik, dan templatenya standar milimeter IPT. Oke, kemudian kita klik di sini ya. Saya buat sketch di sini di atas klaim. Kemudian
Di sini saya memerlukan project geometri. Nah, kita aktifkan project geometri. Tapi terlebih dahulu kita rubah ini construction line untuk jenis garisnya ya. Ini saja, sip, seperti ini. Setelah itu kita akan buat circle di sini. Kita buat circle. Kemudian circle ini kita extrude 6,5 saja, 6,5. Kemudian untuk directionnya kita rubah ke bagian dalam. Oke, kemudian di sini saya sketch lagi ya. Kemudian ini saya project geometri, lalu saya offset lingkaran ini. Kemudian kita berikan dimensinya saya pakai di sini 17 ya. Kemudian saya extrude ini untuk ketebalannya adalah 10 seperti ini. Kemudian saya sketch lagi di sini, lalu saya project geometri lagi lingkaran yang ini ya, lalu kita offset, kita buat lagi sebuah lingkaran di sini ya. Lalu saya masukkan untuk dimensinya 39. Kemudian kita extrude ya. Kita extrude ini untuk ketebalannya adalah 15. Kemudian di bagian sini kita chamfer. Ya, chamfernya satu saja. Ini di chamfer, kemudian ini juga di chamfer. Lalu klik OK. Baik, selanjutnya kita akan sketch lagi di bagian belakang di sini ya. Kita sketch. Kemudian untuk lingkarannya saya project geometri dan kemudian saya offset ulang. Ini untuk dimensinya ini adalah dimensi 17. Kemudian kita extrude ya. Kita extrude ke bagian dalam sini. Untuk dimensinya, ketebalannya kita masukkan adalah 3 mili saja, 3 mili. Kemudian ini kita sketch lagi ya. Kemudian di sini saya project geometri kembali, lalu saya offset ini. Untuk dimensinya, diameternya adalah diameter 10 ya, diameter 10. Kemudian saya extrude untuk dimensinya di sini saya masukkan 43. Kemudian untuk bagian ujungnya saya chamfer di sini 1. Oke, kemudian di bagian sini ya, di bagian sini kita akan ulir ya, kita akan berikan ulir. Untuk ulir di sini ya. Kemudian untuk panjang ulirnya kita masukkan 40 saja ya. Kita masukkan 40. Ulirnya M10 ya, kisarnya 1,5. Oke, seperti ini untuk handle-nya. Dan kemudian untuk plane ini saya tidak butuhkan, maka saya visibility. Kemudian untuk materialnya saya rubah ini ke steel ya, saya rubah ke steel. Kemudian untuk warnanya saya rubah ke warna merah saja seperti ini. Kemudian kita return. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah fungsinya nanti untuk mendorong si center ini maju dan mundur. Oke, kemudian di sini saya perlu pengunci. Kita akan buat penguncinya di sini. Langsung saja kita create, kemudian kita masukkan berarti path-nya bold
pengunci. Oke, jangan lupa ya, standarnya kita setting terlebih dahulu metrik, dan untuk template-nya kita pakai standar milimeter PT. Kemudian saya create di sini ya, kemudian kita sketch di claim ini ya. Nah ini, kemudian saya project geometry ini, lalu saya extrude dan saya masukkan ini untuk panjangnya 18. Kemudian saya arahnya rubah ke bagian dalam seperti ini, lalu ujungnya saya chamfer. Ini chamfernya saya pakai 0,7 saja. Oke, saya chamfer 0,7. kemudian di bagian sini saya sketch kembali, kemudian saya project geometry, lalu saya offset untuk membuat lingkaran dengan ukuran yang berbeda, lalu kita masukkan dimensinya ya. Anda bisa menekan tombol D shortcut-nya untuk dimension, lalu kita masukkan diameter kepalanya yaitu diameter 10. Setelah itu kita extrude ketebalannya 6 saja, 6 ya, lalu klik OK. Nah di bagian sini ya, saya akan buat itu lubang untuk kuncinya ya. Jadi kita kita pakai itu baut untuk polnya itu untuk dibuka dengan kunci L. Jadi kita buat poligon di sini, poligon seperti ini. Kemudian untuk LK-nya di sini saya masukkan 4. Lalu kita extrude ya, extrude-nya dia memotong ke bagian dalam ya. Kedalamannya di sini saya kasih 4 juga. Oke, baik. Kemudian di bagian sini kita treat ya. Kita treat, kemudian untuk panjang bulirnya saya masukkan, ini saya masukkan hanya 16 saja, 16 ya, seperti ini. Lalu oke. Nah lalu kita akan chamfer bagian yang runcing ini ya, kita chamfer saja ini 0,5, kita chamfer bagian ini, lalu klik OK. Nah materialnya saya rubah ke steel, kemudian untuk warnanya di sini saya pakai warnanya galvanis ya. Nah seperti ini, agar ada pembeda saja ya. Kemudian plane-nya kita hilangkan, lalu return. Nah jadi seperti ini hasilnya. Oke, baik, di sini kita akan buat baut pengunci ya. Langsung saja create ini baut pengunci, ya. Oke, kemudian kita pilih standarnya metrik, lalu kita pilih template-nya standar milimeter IPT. Oke, kemudian saya create di sini, kemudian saya sketch misalkan di bagian sini ya. Lalu kita aktifkan project geometry agar mudah untuk membuat sketch, atau saya offset saja untuk lingkaran ini yang nantinya itu saya jadikan sebagai kepala untuk bautnya 15,011. Kemudian saya extrude, kita extrude bagian lingkaran ini yang paling besar, kemudian ketebalannya saya masukkan di sini 6.
Nah, kemudian kita chamfer ya, kita chamfer bagian yang ini, sudut chamfernya 1. Kemudian di sini saya sketch, lalu saya aktifkan project geometry di sini ya, lalu saya buat poligon sini, lalu kita extrude ya, untuk ini ya, untuk bagian bagian segi 6-nya, lalu saya hilangkan bagian yang luar seperti ini. Nah, kemudian kita buat untuk ekornya di bagian sini ya, kita sketch kembali, kemudian kita aktifkan project geometry, lalu kita extrude ke bagian sini. Panjangnya kita masukkan 30 saja, 30. Wah, ini meter ya, kita masukkan 30 mm. Kemudian klik OK, lalu kita chamfer bagian ini, chamfernya kita masukkan 0,5 saja ya, 0,5, lalu klik OK. Setelah itu kita ulir penuh untuk bagian yang ini. Ulirnya M8 ya, metris M8, kisarnya 1,25, lalu klik OK. Oke, sudah jadi ya untuk penguncinya. Lalu kita ini visibility, kemudian materialnya di sini saya ganti pakai steel, kemudian untuk warnanya sebagai pembeda saya masukkan misalkan di sini sky blue. Oke, setelah itu return ya, selesai seperti ini. Selanjutnya di bagian ini kita akan buat pen ya, supaya kedudukan center ini dia tetap tidak berputar ya, tidak berputar, maksudnya ketika si handle wheel ini dia didorong ke depan, dia tidak, kedudukan center ini dia tetap. Oke, langsung saja kita create ya, kemudian kita buat partnya misalkan di sini fan. Oke, suka-suka Anda ya untuk buat ininya, silakan. Kemudian kita pilih standarnya metrik, kemudian pilih template-nya standar milimeter IPT, lalu klik OK. Nah, kemudian saya create di bagian sini, lalu saya sketch. Untuk sketch Anda bisa menekan tombol S untuk shortcut-nya, lalu saya sketch di sini ya, kemudian saya aktifkan project geometry supaya kita mudah membuat sketchnya, lalu construction line ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini juga saya memerlukan construction line, kemudian kita buat circle di bagian sini, diameternya 3, lalu kita extrude ke bagian luar. Itu untuk panjangnya cukup 3 saja, lalu klik OK. Kemudian di sini saya sketch kembali ya, lalu saya project geometry untuk lingkaran ini, kemudian ini juga saya project geometry. Setelah itu kita extrude ya, untuk panjangnya di sini saya kasih misalkan 13 ya, saya masukkan saja 13. Oh, ini 13 meter ya, maksudnya 13 mili ya. Oke, 13. Wah, terlalu panjang kayaknya nih. Oke,
Oke, saya masukkan 10 saja. 10. Sip. Kemudian untuk bagian ini karena nanti masuknya dia dengan ulir, maka saya di sini trim saja. M-nya M6, kisarnya 1. Kemudian panjang ulirnya full. Nah, kemudian untuk masuknya di sini saya pakai itu adalah lubang kunci dalam ya, lubang kunci dalam. Kemudian LK nya di sini saya masukkan 3 saja, 3. Kemudian kita extrude ke dalam ya, 4 mili, 3 mili saja ya, 3 mili. Kemudian oke. Nah, kemudian di sini kita perlu chamfer, kita chamfer 0,5 saja ya, 0,5 di sini. Oke, di bagian atas juga kayaknya kita perlu kita chamfer juga 0,5 ya. Untuk materialnya saya ganti di sini pakai steel ya, pakai steel. Kemudian sebagai pembedanya di sini warnanya saya masukkan misalkan warna merah saja. Oke, suka-suka Anda ya untuk warnanya, silakan. Oke, selesai, kita return. Nah, jadinya seperti ini ya. Oh iya, di sini kayaknya plannya dia aktif, jadi kita visibility saja. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya untuk gambar keseluruhan komponennya. Selanjutnya Anda tinggal finishing saja ya. Misalkan di bagian sini saya ingin menghilangkan bagian-bagian yang runcing. Untuk di part body ini ya tinggal diklik 2 kali saja. Misalkan di sini saya kasih chamfer itu 0,5 bagian sini ya. Ini juga sama, ini untuk menghilangkan sudut-sudut yang runcing ya. Oke, dan Anda juga bisa lakukan di bagian-bagian yang lain. Kemudian misalkan di bagian ini saya fillet itu radiusnya radius 6 misalkan ya, seperti ini. Kemudian di bagian sini juga sama, misalkan saya fillet radiusnya radius 6. Setelah itu oke. Nah, sehingga ini nanti bisa diproses itu dengan casting ya. Dan Anda juga materialnya ini bisa rubah misalkan ke casting. Kita cari di sini steel casting ya, sehingga untuk prosesnya nanti ada dilakukan dalam proses pemesinan maupun dalam proses casing. Dan Anda juga bisa melakukan pengeditan pada part-part yang lain yang sekiranya untuk dimensinya nanti kurang pas ya, kurang pas, Anda bisa edit kembali. Baik, itu mungkin dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat walaupun di kondisi pandemi ini kita diharuskan untuk senantiasa di rumah, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan motivasi kita untuk selalu produktif. Jangan lupa like and subscribe channel Gambarku Gambarmu dan tonton untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.